Ini orang yang seperti ini, teman-teman, adalah orang yang munafik dan orang yang cuma cari pansos. Ya, kalau mau tahu tentang Mahfud, boleh tanya ke seluruh korban investasi bodong. Ada nggak yang surat mereka dibalas oleh Mahfud? Nggak ada. Malah Mahfud terimanya siapa? Petisi 100 diterima untuk supaya cara menggulingkan pemerintahan. Mahfud dikasih jabatan Menko Polhukam baru saat itu dia dukung Jokowi, ya. Ketika dikeluarin dari Menko Polhukam, mulutnya jelek-jelekin, cut. Gunanya apa? Itu gunanya sama kayak Korea Utara sama Korea Selatan, teman-teman. Makanya Indonesia nggak pernah maju, itu yang saya lihat. Sekarang pribuminya saling tusuk-tusukan, ya toh. Kalau dikasih jabatan baru dia muji-muji, itu kayak si Mahfud tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik ya soal masa lalu Profesor Mahfud MD ya yang dibongkar oleh Alvin Lim. Perlu diketahui ya, Alvin Lim adalah seorang advokat yang dulu pernah mengurusi kasus investasi bodong ya, dan dulu pernah berhubungan juga dengan Profesor Mahfud MD ya. Di video itu, dengan nada emosi ya, Alvin Lim terang-terangan mengungkapkan karakter dari Profesor Mahfud MD ya, waktu dulu menjabat sebagai Menko Polhukam ya. Ya, seperti apa statementnya? Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Saya memperhatikan awal-awal Bapak mengatakan bahwa ini bisa mencederai demokrasi. Belakangan Bapak mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda. Ini orang yang dipercaya Jokowi loh, jadi Menko Polhukam. Menko Polhukam itu orang ketiga loh, ya, di dalam kementerian itu berkuasa loh dia loh, ya, diberikan oleh Presiden Jokowi kekuasaan, tapi ternyata inilah orang yang bisa nusuk orang dari belakang. Makanya kenapa penegakan hukum itu selalu nggak jalan, ya, karena berkali-kali kami ini lawyer dan klien-klien saya yang terkena investasi bodong minta untuk bertemu sama Mahfud. Nggak pernah sekalipun surat kami dibalas dan kami dibantu. Tidak pernah. Mahfud tidak pernah membantu masyarakat. Saya kasih tahu aja. Ya, nggak pernah dia bantu masyarakat. Yang bantu itu setelah saya teriak-teriak di situ, baru Presiden Jokowi dia ngomong, ya kan, investasi bodong harus dibasmi. Baru Mahfud itu, ya kan, cari muka, berusaha nyelesain. Ya, jadi teman-teman, ini orang yang seperti ini, teman-teman, adalah orang yang munafik dan orang yang cuma cari pansos. Kenapa dia seperti ini? Dia tahu Jokowi ini sudah mau lengser. Ya, dia tahu Jokowi sudah mau lengser. Makanya dia serang, karena dia tahu Jokowi nggak bakal bisa balas dan nggak bisa melakukan apa-apa terhadap dia, ya. Tapi bukan berarti saya membantu Jokowi atau membantu Kaisang, tidak. Ya, tapi saya melihat bagaimana busuknya orang ini. Jangan kita percaya ngomongannya dan kita jadi terhasut dengan ngomongannya, karena dia cuma mau kita ini membelot dan mendukung PDIP, ya, yang tidak akan pernah saya dukung itu. Karena isinya orang-orang munafik, teman-teman, ya. Banyak oknum-oknum munafik di PDIP, teman-teman. Bukan hanya dia, tapi juga Hasto. Hasto pun ngomong yang sama, nyerang-nyerang Kaisang apa semua segala macam. Saya nggak pernah ngelihat Hasto itu nyerang Jokowi ketika Megawati sama Jokowi masih baikan. Nggak pernah saya lihat. Berarti apa? Berarti mereka berdua ini adalah penjilat, teman-teman, ya. Mereka mau jilat ke Megawati sehingga dipikir bahwa mereka adalah loyalisnya PDIP. Padahal mereka adalah pengkhianat bangsa. Karena apa? Mereka lebih mementingkan kepentingan partai dan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan bangsa. Ya, kalau Indonesia ribut, politiknya panas, ya kan, mereka senang karena rakyat jadi membenci Jokowi dan pro terhadap mereka nih, seolah-olah seperti itu, ya. Jangan, teman-teman. Ada orang yang benar-benar membela masyarakat, ya. Ada orang yang cuma mau menghasut. Dalam hal ini saya tidak membela Jokowi dan tidak membela Kaisang, tapi saya tidak mau masyarakat terhasut oleh mulut busuk dan mulut kotor dari seorang Profesor Linglung, teman-teman, ya. Itu profesor kayak gituan nggak usah diinin aja, dia udah dibuang itu. Sama Jokowi udah dibuang, makanya udah gak jadi Menko Polhukam lagi, teman-teman, ya. Dan dia juga tidak terpilih menjadi cawapres, teman-teman. Saya sudah bilang sama Ganjar, ya, ya. Apalagi ketika Ganjar pasangan sama Menko Polhukam itu sama Mahfud. Wah,
udah kelihatan itu, ya kan, nggak bakal menang yang kayak begitu teman-teman, ya, karena hati mereka busuk dan saya yakin mayoritas masyarakat juga tahu, ya, mana yang benar-benar bela masyarakat, mana yang tidak. Ya, kalau mau tahu tentang Mahfud, boleh tanya ke seluruh korban investasi bodong. Ada nggak yang surat mereka dibalas oleh Mahfud? Nggak ada. Malah Mahfud terimanya siapa? Petisi 100 diterima untuk supaya cara menggulingkan pemerintahan. Nah, dari situ aja kita sudah melihat teman-teman ya, bagaimana negara ini bobrok. Ya, karena orang-orang yang ditempatkan dalam penegakan hukum itu adalah orang-orang bobrok, oknum-oknum teman-teman. Makanya Indonesia nggak pernah maju, itu yang saya lihat. Sekarang pribuminya saling tusuk-tusukan, ya toh. Kalau dikasih jabatan baru dia muji-muji, itu kayak si Mahfud tuh. Mahfud dikasih jabatan Menko Polhukam baru saat itu dia dukung Jokowi, ya. Ketika dikeluarin dari Menko Polhukam, mulutnya jelek-jelekin, cut. Gunanya apa? Itu gunanya sama kayak Korea Utara sama Korea Selatan, teman-teman. Korea Utara itu selalu ngancem mau nuklir. Untuk supaya apa? Supaya mendapatkan perlakuan khusus, mendapatkan bantuan khusus, ya. Untuk kasarnya ngomong tutup mulut. Nah, hal yang sama saya rasa dipergunakan oleh Mahfud, ya. Dia punya podcast, dia pengen podcastnya itu supaya tutup mulut, akhirnya dijelek-jelekin, ya, dengan tujuan mungkin agar dia dibeli podcastnya tersebut, ya teman-teman ya. Kita nggak tahu maksud buruk apa yang si Mahfud ini punyain, karena dia sebagai penyelenggara negara dulunya ketika masih sama Jokowi, ya kan, kok nggak pernah mengkritik Jokowi, ya kan. Dia yang tahu dan dia yang melakukan penegakan hukum. Kenapa kok dia nggak mempanis orang-orang yang melakukan hal tersebut? Dan kalau dia yang menerima gratifikasi, kok dia nggak ngaku ke KPK? Ya teman-teman, jadi inilah bukti bahwa Mahfud itu adalah seorang yang munafik dan tidak taat hukum, ya. Dan saya keberatan kalau dia itu mau mencoba merusak negara ini dengan podcast-podcast dia yang menghina presiden dan berusaha merusak persatuan bangsa, teman-teman ya. Karena sampai bulan Oktober tahun ini Jokowi masih sebagai presiden. Ya kan, kalau nanti memang dia ada buktinya melakukan korupsi, segera seret. Saya setuju di situ. Ya, tapi kalau tidak ada, nggak usah gembar-gembor bikin gaduh negara ini. Ya, kita ini sudah pintar Pak Mahfud, ya. Lu nggak usah goblok-goblokin kita. Kita tahu lu yang terima gratifikasi jet, kok lu nuduh orang lain di situ. Kalau lu mau dia diperiksa, lu dulu diperiksa sama KPK dong. Lu ngaku dong sana ke KPK. Ya kan, orang munafik kayak begitu kok. Ya, oke teman-teman. Jadi teman-teman, biar ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, jangan banyak percaya sama Mahfud MD. Di situ saya kasih tahu teman-teman, jangan banyak percaya. Saya 3 tahun jadi kuasa hukum investasi bodong, setiap kali suratin ke dia ke Menko Polhukam, sekalipun nggak pernah dibalas. Dan bukan cuma saya teman-teman, ya, banyak teman-teman saya lainnya di situ, lawyer lainnya yang selalu menyurati dia pun tidak pernah dibalas, teman-teman ya. Dia tuh nggak peduli sama masyarakat, pedulinya cuma sama diri dia sendiri. Dan dia nanganin kasus, bantu kalau bisa membuat dia sukses dan pansos, teman-teman. Kalau enggak, dia cuekin di situ, ya. Makanya kenapa kalau dia nunggu viral dulu, kalau viral baru dibantu. Atau kalau Presiden Jokowi udah bicara, ya, basmi investasi bodong, baru dia turun tangan. Kalau enggak, dia tidak akan turun tangan, teman-teman, ya. Jadi kalau saya bilang sama aja itu orang makan gaji buta, ya. Dan saya sangat sayangkan Presiden Jokowi, ya, presiden-presiden kita ini banyak memilih, ya, pejabat bukan karena kemampuan otaknya, bukan karena kemampuan kinerjanya, tetapi karena kepentingan partai. Jadi Mahfud ini dipilih sama Presiden Jokowi karena dia orang PDIP, ya, untuk dikasih kursi-kursi PDIP. Sama seperti Yasona Lawli. Yasona Lawli itu ngerti apa? Profesor apa itu? Ya, nggak ngerti apa-apa dia. Lihat aja itu rutan semua, ya kan, banyak itu korupsi di sana. Dia Menteri Hukum dan HAM loh. Ya, apa pernah dia negakin hukum di rutan? Tidak pernah.
di situ. Bukan cuma rutan, imigrasi itu. Ya, banyak juga yang nggak benar di sana. Jadi teman-teman, ya sudahlah, Indonesia ini akan sulit ya kalau kita bikin memperkeruh, karena ekonomi Indonesia sebentar lagi pun juga akan melambat di sini ya. Yang kita lihat ini resesi ini akan datang. Jadi kalau kita tambah dengan politik dan hasutan-hasutan, mendengar hasutan-hasutan dari orang-orang yang bertanggung jawab dan orang-orang munafik, ya Indonesia tidak akan pintar. Jadi masyarakat Indonesia yang saya cintai, saya mau teman-teman ini cerdas, ya. Kita lihat, kita netral saja, kita lihat mana yang baik yang benar, ya, dan jangan percaya kepada orang-orang yang menjelek-jelekan pemerintah hanya untuk menghasut, ya. Hanya untuk menghasut, itu jangan kita dengarkan, ya, kecuali mereka punya bukti valid, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah setia di Quotient TV, dan salam cerdas hukum.